Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridaillahi ta'ala syafa'at rasulihi wa khalilihi wa habibihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala ma nawayna wa ala ma nawassalabuna salih biniyatin Allah ta'ala iballighu maqasidana wa yassara umurana dunyana wa akhrana thumma ila hadrati man hadina al-fatiha kalamu dzakana asma'u biyadil majlis جميع والد كتبنا المخلصين ومشايخنا بالدين وصلي وقرئ من الله تعالى يتغشى بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه في الدارين يا رب العالمين. ويا مجيب السائلين. Hadis ke 74 An Abi Burdata, dari sahabat Abi Burdah. Abi Burdah nama aslinya Amir. Jadi Abi Burdah itu kunyahnya. Abi Burdah bin Sa'id an abihi, dari bapaknya Abi Burdah alias Sa'id. Sa'id itu putranya Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi. Ruwiya apa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda ya Nabi, ala kulli muslimin sadaqatun, ala kulli muslimin, yaitu atas tiap-tiap orang Islam, sadaqatun, adapun wajib bersedekah. Faqalu, kemudian bertanya mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasul, faman lam yajid, faman, maka apakah wajib atas orang, ai yajibu alaman, begitu, lam yajid, yang tidak memiliki siapa man. Faqala, kemudian menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'malu, maka bekerja siapa man, biyadihi, dengan tangannya man, alias berusaha, mananya begitu. Fayan fa'u, kemudian memberi manfaat siapa man, nafsahu, akan dirinya man. Setelah itu wa yatasaddaqu, kemudian apa? Bersedekah siapa man. Qalu, kemudian bertanya lagi mereka sahabat, fa in lam yajid, maka apakah wajib sedekah tadi atas orang yang tidak memiliki apa? Amal biyadihi itu. Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'inu, membantu ia atau menolongi ia man lam yajid al-amal biyadihi, zal hajati, akan orang yang memiliki hajat, al-malhufah, sifat dari dzal hajah ay sahibal hajah al-malhufah,
yang meminta tolong. Kalau bertanya lagi mereka sahabat, fa illam yajid, maka seandainya tidak ada, bagaimana ya Rasul? Tidak ada orang yang minta tolong. Qala, menjawab siapa Rasulullah SAW, falyamal, maka hendaklah beramal atau berbuat siapa man, bil ma'rufi, dengan apapun yang baik, sekaligus wal yumsik, dan hendaklah menahan diri siapa man anis syarri, dari perbuatan jahat. Fa innaha, karena sesungguhnya tilkal khoslah itu al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, lahu, baginya man lam yajid zal hajah. Ya Allah ya Karim, yaitu sedekah. Rawahul Bukhari. Jadi ini kata-kata wajib ini kalau memang zakat, kalau memang zakat wajib, hukumnya setiap muslim mengeluarkan zakat. Kalau memang sudah cukup nisab. Tapi untuk yang selain zakat hukumnya apa? Sunnah. Jadi yang wajib itu cuma zakat saja, zakat mal. Seandainya kita memiliki simpanan atau usaha yang kita total itu sampai cukup nisab 83 gram emas, kalau dikonversi ya umpama harga emas sejuta ya 80 juta, maka kewajibannya 2,5%. Selain itu, selain zakat, semua hukumnya sunnah. Sunnah itu ya baiknya dikerjain kalau apa? Punya. Kalau enggak, nah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan perintah ini, di antara sahabat tuh mungkin ada yang kagak gablek ya, nggak gablek duit. Kagak gablek itu memang seumur-umur ya, ngapa begitu. Orang kalau nggak gablek duit ngapa ya? Penyebabnya itu ya banyak. Bisa jadi pora-pora nggak punya duit, kan bisa juga itu. Ya, gampang kalau kita disebutnya orang susah itu gampang. Kalau jalan nunduk aja itu ketahuan orang susah. Bajunya baju yang lama, jangan pakai baju baru. Sama muka ada rada-rada apa? Acting susah. Jadi kalau memang nggak punya duit ya mau dibilang apa kan? Kalaupun ada hanya untuk apa? Urusan rumah tangga misalnya. Ya saya sih nggak bilang. Ya yang penting rumah tangga dulu, lalu sedekah. Nggak bilang begitu. Kalau saya bilang gitu ntar nggak pernah sedekah. Padahal di dalam hadis yang lain itu kan sedekah itu justru ketika lagi susah. Rata-rata kita kurang berani atau tibang berani. Ilok ini Ustadz ngomong lagi susah ini ada 20.000. Beras liter berapa duit sekarang beras? 12.000. Kembaliannya berapa? 8.000. Berani nggak 8.000 itu ceplosin kotak amal? Berani nggak? Takut kita. Padahal mungkin ntar sore kali gitu ya, gara-gara 8.000 kita ceplosin, kali aja ntar sore ada yang ngundangin tahlilan. Orang tahlilan kan pulangnya bawa apa? Agak pakai beli gas lagi, namanya tinggal nyaplok. Lagi bulan Maulid ini jangan pakai masak, Bu, banyak orang apa? Saya selama bulan Maulid ini timbangan saya naik 2 kilo. Nah, ntar pas puasa baru turun lagi.
Ya Allah ya Karim. Jadi di antara sahabat itu mungkin sama kita. Qalu ya Rasulullah, faman lam yajid, kalau kami enggak gablok bagaimana? Enggak punya. Ya kata Nabi harus punya. Caranya, faqala ya'malu biyadihi wa yanfa'u apa? Nafsahu wa yatasaddaq. Ya cari kerjaan, ngapain ya, bantu-bantuin mindahin apa? Pasir. Ada orang beli pasir masuk gang. Pak, saya bantuin Pak, nanti bapak upah saya seikhlasnya, karena saya kalau nggak begini nggak pernah sodako. Nah, bantuin manggul-manggul pasir, ntar kan diupain tuh, diupain. Nah pas upahnya itulah yang buat kita sodakoh, kata Nabi begitu. Yang jadi problem kan nggak punya duit, nggak mau sodakoh, nggak mau bantuin orang. Dari mana datangnya itu duit? Males banget bantuin. Nggak ada juga orang yang mindah-mindahin pasir, nggak ada orang lagi bangun. Kita kadang-kadang kalau saudara teman lagi bangun bukan bantuin apa ngangkut pasir, bantuin numpang rokok, kongkok, monten dah, kurang lurus nih bang, sok banget. Hah? Dia kata insinyur kali, bantuin. Biarkan ada tukang, ada kenek, copot baju, ngapain bang? Olahraga. Ilok amat temen kagak bagi apa kita pulang kan? Bantu-bantuin bersihin tuh, nyari paku-paku kan? Ada. Ini cuma nemenin rokok, ngopi. Siapa yang mau bagi duit tuh? Kalaupun nggak ada orang yang bisa kita bantuin, kata sahabat, kalau fa'in lam yajid, kalau nggak ada bagaimana? Qala yu'inu dzal hajati, cari ada orang lagi hajatan apa enggak? Sekarang kan antara kegiatan ini bulan Maulid, ya orang Maulid sama orang hajatan. Mau Dadang habis hajatan, Ustaz Manan juga habis hajatan. Dua-duanya saya kondangannya delay. Harga dapat hadir. Wajar itu nggak habis kondangan. Biarin nggak dibagi batik nggak apa-apa. Nah, yang penting kita bantuin apa kayak tuh nyapuin bekas acara yang ada sampah. Seperti itu. Walaupun nanti tidak dikasih apa-apa. Sebab akan bantuin orang itu termasuk sedekah walaupun nggak dapat apa-apa. Tapi ilok amat aja tuh dia kasih apa orang bantu nyapu. Kasihlah. Nggak ada juga orang yang minta tolong sama kita. Kalau ini di mana sih orang tinggal? Semuanya kagak ada. Ya namanya orang. Kalau intinya sih jangan malas gitu aja. Jadi orang kagak mau sodako malas, ya udah nggak pernah sodako. Kalaupun nggak ada, fa illam yajid qala falyamal bil ma'ruf. Sedekahnya bukan pakai duit, pakai apapun yang baik. Nyebrangin orang tuh di desa tuh. Saya bawa motor pernah sampai 5 menit tuh nungguin apa? Coba modal peluitan itu. Bikin Pak bacaan stop cuma yang gede. Jangan yang kecil, yang gede gitu kan. Kalau yang gede kelihatan dari jauh. Itu duit pun itu Pak. Ini saya kasih tahu bisnis. Daripada bengong itu Pak. Modelin triplek minta tuh sama Haji Retno, dia punya kali triplek. Potongin. Kalian catnya Ji. Tulis stop. Fluid minta sama Satpol PP, sama Haji Kemat minta fluid. Yang punya Satpol PP minta tuh. Itu pakai seragam tapi jangan pakai gamis. Nyebrangin orang pakai gamis. Udah, berhenti nggak tuh mobil? Berhenti. Makasih Bang. Awal-awal terima kasih dulu, ntar dikenal orang. Allah makasih. Ada yang baik banget orang kadang-kadang dikasih 50.000, udah nggak ada anu, nggak ada rencana, udah nggak usah dikembaliin. 10 orang aja yang ngasih 50.000 sehari. Enggak. Awas nih, mentang-mentang dapat 50.000 sebulan, besok kagak datang lagi. Orang Betawi kan begitu lagunya.
Gak boleh punya duit dikit, males dah. Nah kok yang orang Betawi mana orang Betawi? Maaf. Iya, bantuin orang tuh nyebrang, ya kan? Wah Ustaz nih, Ustaz jarang ngasih duit, males. Jangan rugi. Lama tuh saya pernah 5 menit ada kali, ya. Karena kan dari sana itu, dari lampu merah itu kayak di Mandalika gitu. Wah, motor sekencang-kencang. Ya startnya di lampu merah no. Ya Allah, walaupun udah dipasangin apa itu yang banyak itu. Nah, ini ada ide menarik. Buka bengkel suspensi. Itu. Bukanya sebelah sana no, dekat Sawal sebelah sana dikit. Kan dengan adanya gituan banyak motor yang pada rusak gituan itu. Nah, buka bengkel yang paling laku itu suspensi. Motor biar kata dipakein gitu tetap aja lah. Tiap hari lewat sebulan juga suspensinya rusak. Buka tuh bengkel, peluang lagi tuh, udah 2 peluang bisnis di jalanan tuh. Saya kalau kagak jadi ustaz mau juga itu. Intinya ada sebetulnya peluang kerja itu ada. Kata Allah, kata Nabi, "Idza sabbatallahu min wajhin fala yada." Jadi Allah selalu memberi peluang, banyak peluang sehingga kita bisa terbuka pintu rezeki. Tergantung kita kreatif apa kagak. Ya Allah, ya kalau di rumah aja siapa yang mau bawain duit? Ngarepin nungguin orang mati, kapan ada orang mati lagi? Ada orang mati kan seminggu kagak masak, tahlilan. Jangan ngarepin orang mati ya. Mohon maaf ini ya kurang bagus. Fal ya'mal bil ma'ruf. Tuh bersihin apa? Walaupun ada perbuatnya enggak apa-apa. Masjid, lingkungan, jalanan, perbuatan baik ya Pak RT ya. Kan juga dibantuin sama Pak RT. Saya gagal ngapa-ngapain dibeliin rokok sama Pak RT. Enggak ngapa-ngapain padahal. Apalagi kita bersihin, nyapuin jalanan, biarin. Karena berbuat baik walaupun tidak dibayar itu juga termasuk sedekah. Jadi orang-orang yang merasa nggak punya duit untuk sedekah banyak cara. Amar ma'ruf, Bang Haji Bangkar malam itu sedekah juga. Yang terakhir wal yumsik, dan menahan diri anis syarri, dari perbuatan jahat. Kenapa? Fa innaha lahu shadaqatun, karena amar ma'ruf nahi munkar tadi atau menahan diri dari keburukan dan kejahatan itu termasuk sedekahnya orang miskin, orang yang punya duit. Ya Allah, saya kira ini bagaimana caranya Allah memberikan peluang kita memperoleh anugerahnya itu dengan berbagai cara walaupun kita nggak punya duit. Ya Allah ya Karim, nih kalau Ustadz ngomong ini jangan bilang pamer. Yang ngomong jamaah, bukan saya. Jadi bertahun-tahun tuh kalau zikrul ghafilin, kalau di sini kan mungkin setahun sekali ya. Tapi kalau di tempat saya itu kan sebulan sekali. Jadi cara saya itu datang, tapi saya sekarang kalau giliran keluar udah nggak bisa. Jadi karena perintah guru saya tidak usah sering keluar, jadi ya kecuali pas di pesantren maka saya wajib. Ya tentunya dengan mereka datang ke pesantren zikir kan saya harus hormati tamu-tamu. Ya 40 sampai 50 orang kan saya kasih makan. Ada yang ngasih duit ya kagak ada. Dari mana duitnya? Ya ada lah Ustadz ya. Pasti punya uang. Saya yang belanjain, saya yang masak, saya yang nyuguh, saya yang mimpin zikir, lagi diborong semua sama Ustaz dulu pahala. Kamu cuma modal mulut dong memangap. Itu yang ngomong itu ada jamaah. Ya Allah ini kita kagak dapat pahala apa-apa. Kenapa? Diborong semua sama Ustaz. Yang mimpin zikir dia, yang punya ilmu dia, yang masak dia, yang nyediain makan dia, semua diborong.
Kecuali kalau saya keluar, saya ke Masjid Nurul Iman, saya datang, kan saya nggak masak, nggak mungkin lah. Ada ini Nurul Iman saya yang masak, nggak mungkin ngeluarin duit saya kalau keluar malah dibagi duit. Ya artinya apa? Setiap kita itu ya punya potensi berbuat baik semaksimal mungkin, siapapun orangnya. Baik bapak seorang punya ilmu, memiliki harta atau memiliki apa, jangan sampai kalah kita. Ini contoh kecil saja bagaimana ada orang dia donasikan ilmunya, hartanya, pikirannya, tenaganya, perjuangannya. Ya kalau cara saya keluar ngaji begini ada pahalanya enggak? Ya tahu. Kalau nggak ada pahalanya mana mau saya datang, mereka pasti ada pahalanya. Apalagi hujan begini makin gede, 2 kali lipat Pak pahala kalau hujan. Hah? 2 kali lipat lah. Tapi karena berhenti nggak jadi 2 kali lipat, berhenti. Ntar dikit lagi musim hujan. Imma 2 nih, imma ustadznya yang nggak datang, imma jamaahnya yang nggak datang. Biasanya apa? Jamaahnya, kalau ustadznya merajin banget. Apa ngaji nggak diabsen ini sama ustadz? Emang kagak ngabsen saya, cuman ada bingung juga ini. Enak banget jamaah ya, giliran dia kagak datang kita kagak. Coba kalau ustadz yang kagak datang kagak ngaji ya. Berarti enakan jadi jamaah ya daripada ustadznya ya. Ustadz. Cuma bebas jamaah tuh, mau ngaji, gue mau kagak. Iya pengajiannya tetap jalan aja walaupun jamaahnya nggak apa. Apalagi ibu-ibu nggak kelihatan begitu. Siapa yang tahu tuh ada ibu-ibunya, ada ibunya nggak itu? Bu, tuh paling 2 orang. Lagi ngapain di rumah bu habis maghrib kagak ada kerjaan, mendingan kumpul sini masjid tahuan. Sabrek-abrek pahalanya, itikaf dapat, dengerin orang ngaji dapat, sedekah jangan lupa. Kalau ngaji bawa duit nggak bu? Kagak tuh ya. Saya kalau ngaji itu bawa duit. Ini ada kejadian menarik tadi subuh. Di kantong saya itu kan alal akal itu 50.000 pasti ada, alal akal. Ceritanya tadi ngaji subuh itu di masjidnya Ustadz Badri itu ya. Jadi kantong saya ini udah kepenuhan isi, ada panci motor, ada apa. Lepas kelar ngaji, salaman 50.000-nya nongol. Ada orang kaya tuh, jadi ya. Orang kaya tuh salaman terus sambil Pak nongol, lah nongol kan, oh itu nongol. Tapi ada hikmahnya, begitu saya turun dari tangga, dia pamit sama saya pamit ada acara nggak besok. Dikasih amplop saya, masya Allah, ya Allah, ya di luar DKM itu, gope, kalau bayangin coba, mancingnya gocap, dapatnya gope. Saya lagi mau mancing nih, tuh gocap, tapi diganda dia makan gade, gitu. Nah, iya, itu. Ya kagak sengaja tahu-tahu nongol aja tuh. Ya Allah, 1 juta saya langsung tuh pagi itu DKM masih gope, terus ngasih gope, itu orang lain 1 juta, 2 amplop, lebih orang utang. Tapi tetap ngaji juga saya malam minggu biar kata udah punya 1 juta juga. Ya wajib. Ya artinya rezeki yang Allah kasih, yang Allah titip itu saya putar lagi supaya bapak dapat. Sebetulnya itu yang ngongkosin zikir itu bapak. Bapak-bapak yang sodakoh kan nitip ke saya tuh. Ya, atas saya belanjain, dapat sebetulnya. Makanya saya niatin apapun yang bapak kasih itu. DKM yang mewakili saya niatkan. Kalau ada yang saya salurkan untuk hal-hal baik, mudah-mudahan yang pernah ngasih itu ya dapat semuanya. Kan saya pernah kagak mabok, kecuali saya mabok, nggak dapat juga dosanya. Ganja ya kagak doyan. Perempuan ya takut sama perempuan saya. Bu, saya mentampangnya doang begini sama perempuan takut. Kagak percaya.
Ya cuma tampangnya doang begini. Saudara yang perempuan lah saya takut. Yang bini saya galak banget. Hadis ke-75 an Hakim ibni Hizamin qala Sa'altu pernah bertanya aku, lebih tepatnya meminta. Sa'altu meminta aku. Saya mau maknain ngemis ya enggak enak. Sa'altu pernah meminta aku, Hakim bin Hizam. Padahal Hakim ini orang kaya. Hakim ini orang kaya dan umurnya cukup lama ya, hampir 100 tahun. Hakim bin Hizam pernah meminta aku Rasulullah SAW minta duit lah gampangannya. Nabi dimintain duit sama Hakim bin Hizam, dikasih fa'atani langsung. Nabi bukan ustad, kan praktekannya ke ustad lah. Hakim pernah minta duit sama Nabi dikasih. Nah gua tes nih ustad, gua minta duit dikasih apa kan? Minta, kalau nggak malu mah. Belum ada sejeg-jeg jamaah minta duit sama saya, ada. Kalau yang minjem duit banyak. Assalamualaikum tuh pakai WA tuh. Warin hadis. To the point aja mau minjem duit gitu. Ada jamaah yang mana? Pak Ustadz, ya Allah tolong apa ini ya Allah, anak saya, bini saya. Waduh. Ada yang ya saya tolongin. Kalau yang minta duit belum ada. Tapi mungkin karena belum diganti-ganti, maksudnya mungkin minta kali ya, menjemalu bilangnya apa? Jadi belum bayar sekarang tuh. Belum bayar. Ya biarin dah, ikhlasin aja udah. Summa sa'altuhu, besoknya minta lagi. Summa sa'altuhu, kemudian meminta aku yang kedua kali maksudnya akan Rasulullah SAW, dikasih lagi sama Nabi. Dikasih lagi, fa'altani, kemudian memberi siapa Nabi akan aku. 2 kali minta dikasih. Yang keduanya Hakim bin Ziyad ini, bin Hizam itu dinasihati oleh Rasulullah SAW supaya si Hakim jangan minta mulu gitu-gitu. Emang kagak enak banget kalau minta bantuan sama Ustadz, kalau nggak dibaguin pasti itu dikebacain Fatihah. Dinasehatin sama Nabi juga gitu. Pertama ya dibagi, kedua ya dibagi, tapi setelah itu diberi apa? Nasihat. Apa kata Nabi? Tsumma qala, kemudian berkata, ya Rasul, ya Hakim. Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala, sesungguhnya harta ini, harta yang kamu minta tadi atau harta yang saya punya, yaitu khadiratun, seperti buah yang berwarna hijau. Satu. Hulwatun, pakai ha apa pakai kha? Ha pastinya ya. Hulwatun khabar kedua, lagi berwarna manis. Faman, tapi begini, faman maka adapun siapa orangnya itu akhadahu, meminta, boleh, memberi ya boleh. Faman maka adapun siapa orang itu akhadahu, meminta atau mengambil siapa man akan hadzal mal, bisa khawati nafsin, dengan ya Allah kesenangan hati, burika maka diberkahi siapa lahu baginya man, siapa lahu baginya man, ya Allah ya karim fihi padanya mal. Sebaliknya waman, dan adapun siapa orang itu akhadahu, mengambil atau menjadikan siapa man akan apa? Mal, bi israfi nafsin, dengan apa? Tomaknya hati atau rakusnya hati, lam yubarak nescaya tidak diberkahi siapa lahu baginya man fihi padanya mal. Wakana, ini perumpamaan kata Rasulullah SAW, wakana, dan adalah siman yang akhadahu bi asyrafi apa? Bi asyrafi nafsin tadi, yaitu kalladzi, seperti orang sehari-harinya yaitu yakulu makan iaman, tapi nggak pernah lapar, nggak pernah kenyang. Wala yasba'u, dan tidak pernah apa? Puas atau tidak pernah kenyang iaman. Itu nasihat Nabi. Wal yadul ulya, wal yadu, adapun tangan al ulya yang apa? Di atas, yaitu khairun, lebih baik, minal yadi, ketimbang, minnya mufaddal alaih,
minal yadi ketimbang tangan as-sufla yang di bawah. Sebetulnya meminta itu ya boleh-boleh saja, apalagi memang kita butuh, walaupun hina. Dalam agama dibolehkan meminta, kalau bahasa anunya yang ngemis, meminta itu diperbolehkan itu karena memang ketimbang dia nyolong. Itu udah, supaya dia nggak nyolong lebih baik minta. Sehingga dalam hukum agama kita meminta itu boleh-boleh saja kalau memang dia sedang butuh begitu. Nah, bolehnya itu ketimbang dia nyolong. Tapi ada yang lebih bagus lagi kalau dia sabar, artinya ya bukan artinya ketimbang nyolong, dia punya kebutuhan tapi dia nggak mau nyolong, tapi dia nggak mau minta juga, itu jauh lebih baik. Tapi kuat nggak orang itu untuk tidak meminta? Ya minta bantuan, meminjam itu boleh-boleh saja. Maka hukum berhutang itu kan asalnya mubah, boleh. Ngutang itu aslul hukminya boleh, mubah. Nanti dia berkembang dari yang boleh menjadi makruh, menjadi haram. Bahkan kalau memang kita berhutang dan sering kali kita nggak bisa bayar, maka berhutang jadi haram. Tapi berhutang juga bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Menyangkut nyawa anak kita, bini kita misalnya, kita sebagai orang laki ya tanggung jawab. Yang perlu biaya untuk berobat, untuk kehidupan, yang kalau kita nggak ngutang kagak ada, maka berhutang dalam kasus seperti itu bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Bocah udah mau klenger itu masih sabar ya dek, masa bisa sabar? Nggak bisa. Bocah udah biru mukanya, ya toh? Anak udah pada kelaparan, bini udah pada ya kalau nggak ada ya minta atau minjam. Seperti itu. Jadi hukum meminta itu asalnya boleh. Cuman kan jangan seringan minta ya, karena kalau seringan minta itu kan jadi persoalan lagi. Coba lihat Nabi waktu pertama kali minta dikasih nggak? Dikasih. Pas yang kedua tetap dikasih, hanya dinasehatin. Itu menunjukkan tetap bahwa boleh, tapi tetap kurang baik, kan begitu. Kemudian Rasulullah SAW menasehati Hakim bin Hizam ini begini ya. Harta yang saya punya atau harta yang kamu punya itu sesuatu yang indah. Di banyak hadis harta itu disebut buah-buahan. Buah-buahan itu kan indah karena dua faktor. Pertama rasa, yang kedua karena warna. Jadi hadis itu menyerupakan harta itu seperti buah yang berwarna hijau. Berarti kalau warna itu kan menyangkut pandangan, sehingga siapa orang yang nggak tertarik dengan harta dunia? Karena harta dunia itu digambarkan seperti buah yang berwarna hijau, indah. Jadi hampir semua manusia itu pasti tertarik dengan harta, karena harta itu digambarkan seperti buah yang berwarna hijau. Yang kedua, harta juga diserupakan seperti buah yang manis. Makanya penyerupaan dunia itu, harta dunia itu lebih kepada buah yang manis karena rasanya itu, dan buah yang berwarna hijau karena enak dipandang. Sebab itu mainkan saja ketertarikan Anda kepada harta ya, yang Anda cari setiap hari itu, mainkan tuh begini. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu bihi. Kalau memang cara kita mencari harta itu karena memang hati kita baik,
Berarti niat mencari hartanya kan karena tanggung jawab yang memang Allah amanatkan kepada kita, anak, istri dan keluarga, itu sakhawata nafsin, dan kita memang ya menyadari kewajiban itu, kemudian kita cari, burika lahu fihi, maka setiap Anda keluar mencari rizki itu, mencari harta dunia itu, maka keluarnya Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena niatnya bagus, sakhawatan nafsin. Tapi ada lagi namanya dunia yang digambarkan seperti apa tadi? Buah yang berwarna hijau dan manis rasanya. Ada orang yang niat nyari hartanya itu lebih dari yang barusan itu, niat karena mencari nafkah amanah itu keluarga. Ada yang lebih dari itu. Siapa? Man akhadahu bi isyrafi nafsin. Memang di dalam hatinya sudah bukan sekedar mencari harta dunia karena tanggung jawab, bukan, tapi karena pengen kaya. Ngelihat tetangganya punya, pengen kaya itu, ngelihat ini pengen, banyak pengennya. Berarti sudah tidak sakhawata nafsin, tapi mulai banyak tomaknya di dalam hati. Nah, untuk yang kedua ini, lam yubarak lahufi, maka Anda keluar setiap hari, tapi hati Anda itu niatnya bukan untuk apa? Tanggung jawab doang, tapi untuk lebih dari, supaya bermewah-mewah. Pastikan setiap Anda keluar, Anda tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu buktinya bahwa Anda tidak diberkahi apa? Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Anda diumpamakan seperti, maaf ya, anjing yang sudah kenyang tapi masih apa? Menyalak, masih menggonggong, rakus seperti kirdun, seperti monyet. Sudah ada tapi Anda masih apa? Pengen lagi. Nah, itu rakus namanya. Jadi cara harta yang kita cari setiap hari itu bisa menjadi harta berkah, bisa menjadi harta yang tidak berkah, tergantung niatnya Anda buat apa. Ya mohon maaf ya Pak, terkait misalnya Bapak ini sudah Allah cukupkan, kemudian tetap Bapak cari karena memang tugas Bapak, kerjaan Bapak seperti itu, ya niatnya ditambah dong. Jadi jangan, ini tip dari saya untuk Bapak yang sudah tercukupi oleh Allah. Kalau urusan rumah tangga Bapak sudah tercukupi dan Bapak masih berikhtiar untuk mencari harta, niatnya ditambah. Beberapa Jumat yang lalu kan saya pernah sampaikan tuh di tema apa? Jumat itu ya. Ketika Bapak niatkan, saya ini tinggal di lingkungan yang banyak sekali orang susah. Ketika nanti saya cari lagi, kemudian ketika saya dapat harta itu, saya bisa bantu orang sekeliling, maka di situ akan berkah lagi. Jadi niatnya bukan sekedar apa tanggung jawab rumah tangga, tapi ingin membantu apa? Masyarakat yang susah. Atau Bapak mungkin di kampungnya, nah ini mungkin yang sering terjadi, masih ada orang-orang ponakan, sepupu yang Bapak mau bantu, maka tetap diberkahi kalau niatnya ke sana. Cuman problemnya Bapak niati apa enggak? Saya seumur-umur Pak, baru semalam itu masuk ke rumah orang, Masya Allah, saya ya mungkin karena saya orang kampung agak norak ya, itu rumah bukan cuman gede Pak, tapi semua perabotnya luar biasa. Itu orang kayanya itu kerjaannya apa dalam hati saya? Kaya banget. Jadi saya ada undangan maulid di Simatupang itu, selesai maulid dikasih makannya di rumah orang itu. Masya Allah, ini orang kaya amat gitu. Dalam hati ini orang sebegini kayanya buat apa hartanya gitu, saya selalu begitu. Ya. Tapi ya saya tetap ya gembira karena apa? Ini orang kaya banget tapi masih mau apa? Terlibat dalam kegiatan baik. Saya tanya panitianya, Pak, alhamdulillah untuk kegiatan kami maulid semuanya ditanggung sama Bapak itu. Alhamdulillah. Nah, yang seperti itu akhirnya berkah lagi si Bapak tadi itu. Orang Purworejo.
Belakangan pas saya suruh ulang, saya ada informasi bahwa beliau tangan kanannya bututut, pantesan kata saya. Saya tangan kirinya aja udah, mana apalagi tangan kanan. Itu rumah segede-gedenya rumah. Ya Allah. Ya artinya orang yang kaya begitu, yang hartanya melimpah, hidupnya bermanfaat. Istilahnya kalau cara maulid segede itu nggak perlu bawa-bawa proposal, cukup seorang aja. Ya. Kalau sini maulid masih pakai proposal nggak? Wah, itu. Coba seorang ada yang nanggung aja, ada nggak sanggup? Yang enak si bapak tinggalin di sini kali ya. Masa? Ya tanggung semua maulid itu 50 juta, masya Allah. Iyalah tangan kanannya bututut. Ya artinya tetap kalau memang kebutuhan rumah tangga keluarganya sudah tercukupi, cari lagi nggak apa-apa. Masih boleh, masih tetap diberkahi oleh Allah. Kalau niatnya juga sesuai apa? Mau bantu ini, bantu. Mudah-mudahan. Ada orang sudah punya usaha, pengen usaha lagi. Nanya, Pak Ustadz boleh nggak saya usaha lagi? Ya boleh lah. Saya termasuknya rakus apa enggak? Ya kagak, saya tahu bapak siapa. Nah silakan saya. Kalau bapak merasa setelah bapak hidupnya berkah, kemudian bantu orang, ya kita doain. Gitu kan? Ya memang perlu orang-orang kayak gitu. Ya Pak Ustadz mana ya? Kalau mau Ustadz juga suruh nyari duit juga ya repot lah. Hah? Ya Ustadz mah bagiannya ada. Terakhir kata Nabi, wal yadul ulya, ini yang paling populer dan memang hadis yang sering kita dengar yang ini. Ternyata ini hadis penggalan doang. Al yadul ulya khairun min yadis. Ternyata hadis itu panjang sekali Allah. Ya Allah, satu lagi. Hadis ke-76. An Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini barusan saya bilang meminta itu boleh, tapi hati-hati ya, jangan seringan minta. Ketika tubuh ini masih punya kemampuan untuk berikhtiar, hati-hati. Sebab kata Nabi begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajul, ma yazalu maknanya senantiasa atau terus menerus, siapa ar-rajulu seseorang, yaitu yas'alu selalu mengemis siapa rajul an-nasa akan manusia, hatta ya'tiya sehingga datang ia rajul yaumal qiyamati pada hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Ya Allah, di hari kiamat kayak apa nih orang yang selalu mengemis? Laisa hal keadaannya tidaklah, yaitu fi wajhi pada wajahnya siman. Ya Allah, si rajul apa? Maz'atu lahmin, maz'ah ay qit'atul, maz'atu lahmin, sepotong daging. Jadi nanti orang yang sering ngemis di akhirat itu wajahnya nggak ada dagingnya, tulang doang. Kayak apa berarti orang? Kayak zombie. Jadi orang yang selalu mengemis nanti di akhirat wajahnya apa? Nggak ada daging. Laisa lahu miz'atul lahmin. Nah, terus dipertanyakan, bagaimana kalau memang dia meminta itu karena dia selalu butuh? Saya baca komentarnya beberapa ulama. Yas'alun nasa ini kan mayazal itu artinya memang kerjaannya akhirnya jadi ngemis. Sehingga siksa Allah itu tidak berlaku untuk orang yang memang meminta bukan kerjaan. Nah itu yang bisa kita pahami. Sehingga memang saya setuju dia, perda yang keluar tidak boleh bantu pengemis di jalan itu saya setuju. Karena dikhawatirkan mereka akan apa? Menjadikan itu sebagai profesi. Dan itu sudah difatwakan oleh MUI, tak boleh bantu.
tahu bener tahu kagak ya, tapi ya kalkulasi saya agak nyambung. Misalnya gini, saya bukan mau meremehkan orang-orang ngemis itu. Kalau dia ngemis Pak di lampu merah misalnya, sehari dari pagi sampai sore itu ada nggak 100 mobil? Ada. Kita pukul atas 100 mobil. Kalau ngasihnya 2.000 berapa sudah? 200.000. Kalau sebulan berapa? 6 juta. Banyak itu 6 juta. Ya banyak. 6 juta banyak. Pantasan menggiurkan. Itu kalau cuma 100 mobil, itu kalaupun apa? Kasih 2.000. Saya pernah di satu mobil gitu dengan jamaah, ada perempuannya juga, istrinya itu. Begitu suaminya ngasih 2.000, dia jangan 2.000 Pak, itu ada 5.000-an. Bagaimana yang 5.000? Ada juga orang yang 10.000. Sudah berapa ratus ribu seharinya, kali sebulan. Kalau ngambil itu meminta lah. Ngamen atau jualan apa itu? Kalau ngamen ya enggak lah. Jadi modal juga dia. Kalau yang itu kan cuman modal baju rombeng doang tuh yang ngemis tuh. Kalau ngamen ya enggak. Ada lah modalnya itu. Mungkin dia yang kan ada yang keliling juga tuh ngamen. Mungkin dia udah nggak kebagian lahan kali. Akhirnya di lampu merah gitu. Jadi hadis ini yang ancamannya luar biasa, kan gak enak banget. Siksaan Allah buat orang yang selalu ngemis itu apa? Wajahnya tidak bersisakan daging, hanya tulang doang. Itu berlaku untuk orang yang ngemis itu sebagai profesi. Itu. Jadi mohon maaf, jangan ya. Sementara kalau ada orang yang memang maaf hidupnya terus kekurangan, sudah ikhtiar tapi nggak pernah dapat misalnya begitu, sudah kerja ini kerja itu tapi itu nggak berhasil, nggak masuk hadis ini, nggak masuk. Itu yang kedua, ada pendapat lagi, laisa fi wajhi muz'atul lahmin, itu maksudnya tetap nanti di akhirat itu utuh wajahnya, ada dagingnya, cuma dimakna itu sebagai kinayah bahwa orang nanti dihadirkan di padang mahsyar dalam kondisi hina. Jadi bukan artinya dagingnya nggak ada tuh wajah muka, tapi apa? Menghadap Allah dalam kondisi hina. Sebab kan meminta itu hina, yang mulia memberi. Ya, tapi bolehlah hadis ini dipakai buat siapapun yang memang kerjaannya seperti itu. Ya, dikit-dikit minta, dikit-dikit minta. Kasih tahu caranya Nabi begitu. Kasih, kalau pertama minta kasih, kedua dikasih nggak? Kasih. Kalau Nabi langsung dinasihatin tuh. Bisa nggak Bapak nasihatin? Tapi tetap kasih, jangan nasihat doang terus nggak dikasih. Iya, saya pernah cerita ya. Yang kedua apa yang ketiga saya belum tahu hadis ini. Jadi itu orang memang pas saya tanya-tanya dari Pandeglang, mohon maaf yang orang Pandeglang. Jadi dia masih muda bawa karung beras yang dari terigu. Masih muda. Itu cerita udah lama sekali, udah hampir 7 tahun. Jadi hampir sebulan sekali dia lewat ke rumah. Ya, kita kasih pertama, kita kasih. Ntar bulan besok dia lewat lagi, kita kasih lagi. Tapi dari yang saya lihat masih muda dan gagah ini kok saya kayak agak ngedidik gitu. Pas yang ketiga baru saya panggil. Ya udah saya ceritakan di sini. Saya panggil, sini Mas. Saya ajak masuk dulu, yang ngobrol. Saya tanya-tanya dari mana aslinya, Pandeglang. Jauh banget Pandeglang kemarin gitu ya. Naik apa? Oh kita Pak, ada yang nganter. Alhamdulillah itu jujur banget tuh dia. Jadi dia ada yang nganter, terus dia dikontrakinnya di Kampung Rambutan. Saya belum sempat nanya Ustaz Haris, jangan Ustaz Haris tahu kan, wah itu Kampung Rambutan Ustaz Haris tuh. Iya, saya belum sempat nanya Ustaz Haris tuh. Nah jadi dikontrakin di situ. Kan karena masih muda saya tanya, Mas, sampai ngontrak di situ berarti keluarga sampai tinggal? Iya. Terus pulangnya kapan? Sebulan sekali Pak. Berapa orang? 7. Berarti kan sudah ada timnya kan gitu ya.
Alhamdulillah jujur ya, memang saya terimanya baik ini mas. Ya saya kasih bikinin kopi, saya kasih pisang goreng, karena dia ngerokok saya kasih rokok, enak. Pokoknya enak lah, kayak tamu. Biasanya saya ngasih ya sama ibu-ibu lah, 2.000, ya berapa lah, segede-gedenya 5.000. Biasa itu rutin. Nah kali itu saya ngasihnya agak gede. Ya, gitu. Saya kasih, ini gini ya mas ya, ini saya kasih. Tapi jangan balik lagi kemari ya, saya bilang. Saya mau sampean balik kemari sudah bawa mobil, saya bilang gitu. Ayo angkat tangan, saya bacain doa, bilang gitu. Saya bacain doa, semoga Allah angkat kesulitannya dan seterusnya. Tapi alhamdulillah nggak pernah bawa mobil dan udah gak datang lagi tuh. Terus saya minta dia boleh ke rumah saya kalau udah bawa mobil gitu. Tapi sampai sekarang udah 7 tahun nggak datang, apa dia malu apa. Tapi saya husnuzon, mudah-mudahan sih dia ya mungkin sudah dapat kerjaan di sana. Ya kalau dia udah bisa beli mobil sih dia datang ke rumah saya, kan begitu. Atau jangan-jangan pindah ke lokasi apa? Gua malas banget ke situ ada ustaz. Masya Allah. Tapi saya ngasihnya gede loh, biasanya 2.000 berapa. Saya kasih agak lumayan memang. Saya belum tahu hadis yang barusan Hakim bin Hizam itu harus dibaca. Kan? Ternyata ya memang benar, kita nggak perlu ngusir, nggak perlu apa itu. Ya kasih aja, kasih. Cuman kalau udah keseringan ya boleh lah, seperti saya tadi. Mana agak gede ya? Kalau yang terakhir aja. Lebih tua, maksudnya gimana ya? Ya, tapi kalau orangnya tapi lebih tua dari kita, nasihatnya gimana ya? Ya, gimana? Kayak atur aja kan? Ya bisa-bisa Pak Ustaz tadi itu mah masa mau copy paste sama cara saya. Ya tetap diberi nasihat sesuai umurnya, karena waktu yang datang ke rumah saya kan lebih muda dari saya, gak enak. Kalau yang tua antarin ke rumah dah, kan saya ngolah. Tapi memang kalau kita kasih terus nggak mendidik, dan memang kita nggak boleh marah, nggak boleh apa ya. Ya kali waktu bolehlah kita beri pelajaran, ya kan itu pelajaran juga. Lah buktinya 7 tahun nggak datang. Tahu ya, kita nggak tahu orang nggak datang, saya juga nggak minta nomor telepon. Alhamdulillah ya. Ya dan alhamdulillah udah kagak ada lagi tuh yang datang. Yang datang motifnya beda lagi. Assalamualaikum. Udah macem-macem dari Madura kali ini datang, masya Allah jauh amat dari Madura. Belum yang ngomong ya khair ya. Ada yang sering tuh yang khair tuh. Itu ya. Kalau mau bulan Maulid ada yang datang ke khair, modalnya khair sama afun doang. Afwan. Kita mau Maulid di kiai katanya. Mau Maulid. Nah, iya. Mana Maulidnya? Soalnya di Bekasi. Iya ini kita. Tapi sambil buka kresek ada madunya dijual, tuh, ada macam-macam kan. Beda ya. Ya kalau dia sih setahun sekali nggak apa-apa dari datang gitu ya. Cuman kagak enaknya dia ngaku ada alnya itu belakangnya itu al-hadad apa gitu. Aduh iya ya. Apa benar dia ada alnya gitu? Saya juga kan boleh aja ngaku saya apa begitu kan. Modal ada bisa ngomong khair kata saya gitu kan. Cuman apa nggak hina gitu maaf ya, kan kalau kita sebutnya al gitu kan berarti masih keturunan apa? Rasul, tiba-tiba apa? Kayak gitu kan jadi kurang enak. Iya ya pinter-pinter lah ya berbaik sangka dulu, setelah itu kasih apa? Pelajaran. Jangan diomelin doang kagak dibagi apa-apa. Itu nanti yang ngerinya dia gelap mata kan nanti akan negatif. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.